sama sekali yang kena. Jadi dulu juga saya sebelumnya pernah mengajar di vokasi juga, khususnya di SEO juga pernah, di SEM atau Search Engine Marketing atau Google Ads dulu juga pernah di tahun 2017 gitu. Nah, terus kemudian sekarang saya lebih sering di rumah atau kembali ke domisilinya di Blitar ya, sebagai satu praktisi Google Ads, kemudian juga saya menjalankan beberapa akun dari klien juga gitu. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa diacungkan atau via chat mungkin ya Pak Rizaldi ya, kemungkinan ya, atau gimana. Oke, saya mau share screen, bisa Pak? Oh, Pak. Bisa. Oke, siap. Ini saya mau share screen dulu. Oke. Oke. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke. Oke, yuk kita akan mulai di pelatihan sertifikasi Digital Advertising atau PPC ya. Ada beberapa orang yang menyebutkan digital advertising, iklan online atau PPC dan analitik di skema digital marketing 4.0. Oke. Apa sih itu ya? Oke, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Jadi kita kenalan lagi biar lebih kenal siapa sih saya itu. Saya adalah seorang yang berkecimpung di praktisi Google Ads. Kemudian juga saya bisa dipraktisi di Facebook Ads. Kemudian saya adalah juga pemain Adsbrick ya. Kemudian saya juga hobi menggunakan Google Analytics karena Google Ads itu tidak bisa dilepaskan dengan Google Analytics. Ya, itu adalah salah satu dua komponen yang tidak bisa terpisahkan. Terus kemudian saya juga seorang pengedar. Ya. Nah, praktisi itu pemakai. Nah, saya juga pengedar. Nah, pengedarnya itu seperti apa? Gitu. Pengedarnya itu adalah saya membuka private Google Ads atau workshop ya keliling kota gitu. Kemudian juga ada buku tentang Google Ads yang sudah saya tulis bersama tim yaitu Mas Galih Panji dan Pak Gusnana gitu. Ya, salah satunya di sini tertera di baju saya ini adalah Master Google Ads, nama bukunya. Diterbitkan di Billionaire Store atau dari Dewa Eka Prayoga ya. Teman-teman pasti belum tahu nih apa nih Adsbrick ini. Nah, ini Adsbrick ini adalah AdSense-nya dari Facebook. Ya, jadi kalau AdSense-nya dari Google itu ada YouTuber, ada blogger, ada AdMob dan sebagainya. Nah, kalau dari Facebook namanya adalah Adsbrick. Nah, tetapi pada malam hari ini saya tidak akan membahas tentang Adsbrick, tapi saya lebih membahas tentang iklan online ya. Kita jadi membayar ke platform, kemudian juga untuk menjualkan produk atau jasa dari usaha kita. Gitu. Selanjutnya adalah sebelumnya adalah perlu kita ketahui adalah kita sekarang masuk di era milenial 4.0. Nah, apa sih korelasinya milenial 4.0 ini dengan digital marketing? Yaitu adalah pertumbuhan revolusi industri 4.0 itu sudah beralih menggunakan digital ekonomi, big data, robotik, cloud system, dan semuanya. Intinya yang berbasis teknologi. Ya, semuanya sekarang menggunakan teknologi. Bahkan kamus pun, kemudian Al-Quran, dan semuanya itu bisa tinggal di-download di dalam Play Store, yaitu menggunakan yang cloud system itu. Ya. Kemudian big data itu juga seperti itu.
big data itu kalau kita bisa melihat, contohnya adalah EKTP. EKTP itu adalah salah satu big data yang diterapkan di era 4.0. Kemudian seperti yang kita tahu kemarin waktu pandemi, waktu COVID itu kita diwajibkan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, yaitu tujuannya untuk men-tracing atau mengetahui jejak dari perjalanan dari seorang manusia. Sama, salah satu analitik nanti, ya Google Analytics nanti adalah salah satu men-tracing bagaimana siapa kita gitu ya, yang masuk ke dalam sebuah platform website atau aplikasi gitu. Jadi hampir apa namanya, sangat-sangat berkolerasi sekarang. Terus kemudian mungkin teman-teman sudah tahu ya channel-channel digital marketing itu seperti apa, sudah tahu. Tetapi teman-teman harus lebih bijak ya dalam memilih platform digital marketing ya. Khususnya yang mau beriklan atau yang mau pasang iklan, itu teman-teman harus lebih bijak. Kira-kira produk saya ini lebih tepatnya dimasukkan di platform mana? Itu misalkan kalau jualan apa ya istilahnya kayak produk-produk hobi gitu ya, cocok itu di sosial media gitu. Tapi kalau teman-teman jualan kayak yang besar, misalkan jualan jasa desain apartemen atau jualan sewa alat berat seperti ekskavator, bulldozer dan sebagainya atau crane gitu. Nah, itu masuk di iklankan di Facebook itu tidak masuk, tapi lebih tepatnya di Google Ads gitu. Kemudian ada juga marketplace gitu. Marketplace itu adalah tempat jualan barang-barang retail gitu. Jadi selain Facebook bisa menggunakan marketplace, di mana marketplace dan Facebook ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Kemudian dari mana sih kita memulai untuk membangun bisnis online itu ya? Kemudian pertama itu adalah cari produk dan create dulu. Kemudian pertama cari produk dan create tim. Jadi teman-teman biasanya sih memilih dulu produk atau jasanya yang mau dipasarkan di online ya. Itu untuk yang dijadikan untuk sebuah usaha itu apa gitu. Nah, ada yang memasarkan jasa mengelola sosial media, ada yang mengelola marketplace, ada yang jasa membuat desain apa namanya kontennya, videonya, desain apa namanya image-nya atau campaign-nya gitu ya. Terus kemudian setelah cari produk, tentunya juga teman-teman harus mencari tim. Tim di sini adalah mungkin teman-teman ya, teman-teman dari satu kelas mungkin membentuk kelompok atau bekerja sama kira-kira 3-4 orang, jangan banyak-banyak ya, untuk membuat tim kecil dulu, karena memang kenapa harus 3 atau 4 orang? Tujuannya adalah teman-teman kan masih akan mau memulai ya istilahnya atau belajar. Jadi usahakan jangan yang porsi yang besar dulu ya, gunakanlah porsi yang pas dulu dengan teman-teman, yaitu kira-kira bisalah 3-4 orang gitu. Nah, nanti dibagi kerjanya apa gitu. Nah, setelah tahu, setelah menentukan kerjanya, pilih platform yang tepat. Ya, seperti di awal tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan kira-kira apa saja platform yang akan kita gunakan atau yang teman-teman akan gunakan untuk memasarkan produknya itu. Kemudian teman setelah tahu kira-kira oh kita maunya pasang di apa namanya Facebook Marketplace gitu mungkin, atau kemudian pakai Instagram, upload di Instagram, oke. Nah kemudian juga upload di sosial media misalnya seperti itu. Nah untuk men-skill up itu ya, untuk lebih menunjang atau lebih untuk mempercepat atau untuk menaikkan kelasnya dari yang sebelumnya untuk menaik kelas ke kelas tingkat berikutnya, itu teman-teman bisa menggunakan PPC atau iklan online. Sebenarnya PPC itu adalah singkatan adalah pay per click. Jadi nanti teman-teman ketika pasang iklan online itu kebanyakan
pembayarannya atau penagihannya itu adalah pay per click. Jadi ketika iklan Anda tayang, kemudian diklik orang, itu biar baru ditagihkan gitu. Nah, kemudian berapa sih harganya? Kalau harganya itu bervariasi bisa dari tiap platform, bisa dari persaingan antar kompetitor gitu, dan sebagainya gitu. Ya, jadi PPC ini adalah untuk program untuk skill up ya, untuk skill up dari yang sudah diterapkan, digital marketingnya sudah diterapkan. Mungkin nanti ada materi tentang tentang SEO juga, atau mungkin materi-materi tentang sosial media marketing ya, seperti itu ya. Oke, di next. Nah, apa sih perbedaannya dengan tanpa iklan online dan dengan iklan online? Ya, teman-teman harus tahu. Kalau tanpa iklan online, teman-teman harus siap meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran tentunya untuk merancang. Pertama adalah merancang konten yang akan diupload itu seperti apa, dischedule-kan dari hari mungkin dari tanggal 1 sampai tanggal 30 di akhir bulan seperti itu. Kemudian juga ada tenaga, yang menyiapkan tenaga waktu untuk selalu mengoptimasi, mengupload ya produk atau jasa di platform yang teman-teman gunakan. Setelah itu juga ada waktu yang disiapkan untuk membuat konten pastinya ya. Terus kemudian yang mengupload tadi, karena mengupload itu adalah harusnya konsisten ya. Yang perlu teman-teman tahu adalah konsisten. Misalkan satu hari upload 3 kali, ya sudah satu hari uploadnya 3 kali. Sehari satu uploadnya 5 kali ya 5 kali. Sehari uploadnya 10 kali ya 10 kali. Jangan sampai satu hari upload 3 kali, besok tidak upload, hari berikutnya upload 10, hari berikutnya tidak, dan selanjutnya itu tidak. Itu sangat tidak bagus untuk performa dari jualan teman-teman gitu. Terus kemudian selalu update ya. Yang kedua ada teman-teman juga harus selalu update pemberitahuan ya. Ketika contoh nih, misalkan teman-teman upload di sosial media marketplace, yaitu ada di Facebook Marketplace contohnya ya. Setiap teman-teman update, teman-teman harus lihat kira-kira dilihat berapa orang, dikliknya berapa orang gitu ya. Jadi tetap harus dipantau. Kemudian ada yang ngechat atau enggak, kalau enggak ada yang ngechat, ini ya ada yang salah dari mana, ataukah dari harganya, cara penawarannya, atau judulnya kurang bombastis, mungkin seperti itu. Tetapi kalau tanpa iklan online ini, kalau teman-teman sudah menemukan alurnya atau menemukan polanya, itu teman-teman sudah bisa istilahnya tiap hari itu mendapatkan lead itu adalah WA atau orang yang menghubungi atau orang yang menelpon CS itu 24 jam per 7 hari. Jadi saya sudah merasakan dulu sebelum saya melakukan iklan online, saya juga praktek secara organik tanpa iklan ya. Bahkan tidak mengenal waktu di jam 12 malam tetap ada orang yang WA, waktu Idul Fitri, waktu liburan tetap ada orang yang WA, lebihnya seperti itu. Jadi ketika benar-benar teman-teman itu sudah tersebar, itu orang adalah tidak memikirkan, calon pelanggan itu tidak memikirkan kira-kira hari kapan dia akan menghubungi gitu. Dia calon pelanggan kalau mau menghubungi sekarang ya sekarang gitu. Contohnya kemarin waktu libur hari raya, saya kan jualan juga di Tokopedia ya, di Tokopedia tentang pertanian ya, tentang produk-produk pertanian. Jadi waktu hari raya H+2 itu ada orang order gitu dan minta harus dikirim gitu, dan itu kan juga karena efek dari persebaran secara organik ini. Dan secara organik ini membutuhkan waktu. Dalam artian waktunya itu tidak secara singkat. Istilahnya upload sekarang, nanti 1 jam lagi sudah ada yang telepon, ada yang menghubungi, enggak. Jadi harus
sabar banget ya, dalam waktu di sini adalah waktu untuk mendapatkan lead itu gitu. Biasanya sih paling cepat itu 1 bulan atau 2 minggu itu paling cepat sih, paling cepat seperti itu. Kemudian, nah kalau dengan iklan online itu bagaimana gitu? Nah kalau dengan iklan online itu adalah salah satu apa namanya keuntungannya, teman-teman itu bisa membudgetkan sendiri. Kira-kira berapa sih budget saya? Kalau mau iklan itu mau budget 50.000 boleh, 30.000 per hari boleh gitu. Jadi beda ya kalau pasang di billboard atau di reklame atau di radio atau di TV itu kan kita ada paketan harganya gitu ya. Kalau iklan online itu tidak ada paketannya, mau sehari budget 50.000 boleh, 500.000 boleh, 1 juta boleh, 1 miliar pun juga boleh. Gitu. Asalkan pembayarannya itu yang valid gitu aja sih. Kemudian ketika pasang iklan sekarang, mungkin detik ini pasang, mungkin 1 jam kemudian sudah ada yang menghubungi atau mungkin sudah ada pembelian atau yang sudah mengisi form gitu. Itulah salah satu apa namanya beberapa keuntungan ya dengan iklan. Gitu. Terus yang ketiga keuntungannya adalah kita bisa men-tracking atau kita bisa tahu nih siapa saja yang kita akan targetkan ya. Kita mau mentargetkan behaviornya dari mana, dari siapa, untuk siapa itu sangat fleksibel banget. Bahkan kita juga bisa menentukan waktunya. Kira-kira ramenya itu jam berapa sampai jam berapa gitu. Tetapi apa namanya salah satu kekurangannya dari iklan online adalah ketika budget Anda habis ya, budget spend saldonya habis, itu harus iklan berhenti. Jadi intinya mesin apa namanya mesin dari platformnya atau mesin learning ya. Kalau teman-teman pakai Facebook ya pakai learning Facebook, kalau Google ya pakai Google, kalau pakai marketplace ya pakai marketplace gitu. Jadi ketika saldonya habis berarti ya sudah, berarti iklan Anda juga mati gitu. Jadi apa namanya kembali lagi ke organik gitu. Kemudian yang kedua adalah harus membayar pajak. Ya, sejak tahun 2022 itu sudah dicanangkan atau sebelumnya ya mungkin ya kalau salah pertengahan 2021 kalau nggak salah itu ada pajak pertambahan nilai 10% ketika kita menggunakan iklan. Ya, jadi misalkan teman-teman iklannya itu di budget 500.000, berarti teman-teman harus membayar total untuk iklan itu adalah 550.000 karena 10% kita dikenai pajak seperti itu. Itu adalah beberapa kekurangan juga. Nah, kekurangan tambahnya biasanya ketika kompetisi itu tinggi, otomatis biaya iklan Anda juga terpengaruhi. Karena apa? Karena setiap mesin learning ya kalau pengalaman saya ketika menjalankan beberapa platform iklan itu ketika ketika sangat ramai kompetisi itu sangat bisa menambah mempengaruhi performanya. Misalkan sehari cukup 50.000, nanti biasanya akan naik di 80.000 gitu. Misalnya nih contohnya nih waktu-waktu high season. Nah, orang-orang yang mempunyai usaha misalkan seperti rental mobil atau paket wisata, ketika high season liburan itu para para IO ya IO atau tour and travel itu berlomba mengiklankan. Gitu. Jadi yang harusnya per kliknya itu Rp1.000 menjadi 2.500. Gitu. Karena memang biasanya semuanya dari lelang ya. Siapa yang bisa bayar tinggi itu yang akan banyak menjangkaunya seperti itu. Oke, dari sini mungkin ada pertanyaan dulu, Mas. Silahkan dibuka pertanyaannya mungkin. Kalau ada yang mau tanya. Silakan teman-teman yang mau bertanya bisa langsung disampaikan ke Pak David. Silahkan ada yang tanyakan. Yuk, sambil saya minum bentar ya. Yuk, ada yang tanyakan apa enggak? Silahkan. Kalau enggak ada, saya lanjutkan.
Oke. Nah, dan ini kabarnya adalah 65% sekarang itu banyak yang menggunakan iklan. Ya, memang organik dan iklan itu memang tidak bisa dipisahkan. Jadi teman-teman harus juga menyiapkan secara organik dan juga dengan iklan, gitu ya. Tapi sekarang itu adalah 60%, 65% itu menggunakan iklan. Entah itu iklan sosial media, entah itu iklan Google, atau entah itu iklan apa namanya dari marketplace gitu. Nah, banyak sekarang orang-orang yang jualannya konvensional itu beralih ke dunia online gitu. Walaupun dia belum mengerti, mungkin dia biasanya pasnya endorse ya. Teman-teman sudah tahu kan maksudnya kalau endorse itu kan itu juga salah satu bentuk campaign juga, tapi kekurangannya kita tidak bisa melacak siapa saja sih atau mentargetkan siapa saja sih yang pas dengan usaha atau produknya kita itu. Itu jadi apa namanya, kalau iklan online ini sekarang sudah banyak digemari ya. Semuanya lingkungan dari teman-teman saya sendiri kebanyakan menggunakan iklan. Memang ada beberapa yang tidak. Dari 10 orang mungkin yang masih menggunakan organik itu masih 1-2 orang. Yang 8 orang ini saya tanya sudah full menggunakan online iklan gitu. Toh dengan iklan online juga bisa menunjang dari hasil organik ya. Jadi nanti saya akan beritahu kiat-kiatnya seperti apa gitu. Oke, sekarang saya mau bahas sosial media ads. Banyak keuntungan menggunakan sosial media ads atau iklan sosial media. Itu ya. Oke. Dengan sosial media ads kita bisa menjangkau user yang kita akan targetkan ya. Kita bisa berdasarkan dari apa? Dari demografi. Demografi itu adalah terbagi ya dari usia, gender, terus kemudian statusnya apa, orang tua atau masih berpacaran atau lajah dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada behavior itu adalah sikapnya itu seperti apa gitu. Mungkin apa namanya, suka meneliti apa gitu ya. Mungkin dia suka mencari-cari apa gitu. Kemudian dari minatnya kan mungkin menuliskan hobi badminton, hobi sepak bola, hobi tenis dan sebagainya gitu. Kemudian minat, setelah minat ada lokasi ya. Kira-kira mau kita target area mana gitu. Kita saya mau targetkan di area Jawa Timur saja, bisa. Saya mau targetkan daerah Malang saja dan sekitarnya, itu bisa. Karena memang mungkin disesuaikan dengan bisnisnya ya teman-teman ya. Jadi misalkan kalau bisnisnya catering dan bisa melayani delivery order, otomatis kan delivery order itu kan mencakup hanya beberapa radius wilayah saja. Misalkan dari Malang, saya bisa menjangkau area 20 km dari kota Malang gitu. Oke, berarti target iklannya adalah radius 20 km dari tempat Anda gitu. Terus kemudian penempatan itu kita bisa memilih ya. Kita bisa memilih mau ditempatkan di mana. Ini contoh dari Facebook Ads ya. Kalau Facebook Ads itu kita bisa menempatkan di Instagram juga, bisa menempatkan di reel atau video atau artikel atau di Messenger dan sebagainya ya. Kita bisa memilih penempatan iklan kita itu mau ditempatkan di mana saja sesuai dengan pilihan teman-teman gitu. Kemudian ini adalah beberapa contoh dari iklan sosial media ya. Nah, ini contoh dari TikTok Ads ya. TikTok Ads itu seperti ini bentuknya kalau iklannya. Nanti teman-teman sudah tahu. Kemudian Instagram juga seperti ini Facebook Ads juga seperti ini, Instagram Ads seperti ini. Kemudian TikTok Ads juga ini contohnya, kalau di sini ada button call to action ya, atau untuk tindakan mengajak bertindak. Kalau di sini kan apa namanya, tujuannya ini, apa namanya, buttonnya ini. Biasanya di sini ada beli sekarang, biasanya seperti itu. Beli sekarang, order now gitu, bisa seperti itu. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari iklan sosial media. Mungkin teman-teman
sering lihat ya, karena teman-teman saya sendiri juga yakin kalau teman-teman banyak yang menggunakan sosial media untuk entertainment atau untuk hiburan atau jualan lah biasanya. Nah, di sini adalah contoh dashboard dari Facebook Ads seperti ini. Ya, kita bisa melihat hasilnya itu seperti apa. Ya, contohnya di sini nih ada hasilnya, jangkauannya adalah 1.600, kemudian ada impresnya segini. Kemudian diklik berapa, kemudian mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian dari total jangkauan impresi dan klik ketemu jumlahnya berapa, kemudian dibagi 1/3 ketemunya per tindakan itu adalah Rp89 ya. Nah, ini yang saya screenshot ini adalah salah satu iklan Facebook yang mempunyai goal untuk mencari like ya. Memang untuk mencari like di fanpage atau halaman ya. Tujuannya untuk bermain ads break-nya. Jadi saya juga menggunakan Facebook Ads, menggunakan Google Ads gitu untuk kegiatan digital marketing di setiap harinya. Gitu. Oke, di sini ada the best marketing does not feel like marketing, gitu ya, dari Tom Fishburne. Nah, kemudian nanti untuk materi yang Google Ads sama analitik itu akan saya langsung langsung saya lihatkan dashboardnya itu seperti apa ya. Saya juga akan memberikan contoh dari iklan marketplace. Ya, saya juga menjalankan iklan marketplace, tapi hanya menjalankan dari Tokopedia. Jadi ini nanti juga saya akan berikan ke teman-teman. Gitu. Oke, kira-kira dari sini sebelum kita lanjut ke materi Google Ads, ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Monggo. Ayo, tanya yuk. Silahkan tanya. Di kolom chat mungkin kalau mau tanya bisa. Monggo. Yuk, saya tunggu. 2 menit mungkin ya. Ada nggak yang mau tanya? Monggo. Mungkin dari moderator mau tanya, monggo juga boleh. Semuanya juga boleh. Belum ada, Mas. Bisa dilanjut lagi. Oke. Oke, di sini saya akan menyampaikan, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut di Google Ads, marketplace dan analitik ya. Oke. Tolong dibantu, apakah teman-teman sudah bisa melihat dashboard Google Ads? Silahkan di komen. Sudah, Mas. Sudah ya? Oke, ini adalah salah satu contoh dashboard dari Google Ads. Ya. Contoh dari dashboard Google Ads, di sini teman-teman bisa menggunakan Google Ads. Itu dengan mudah dan simpel. Ya. Pastinya kita sebelumnya sudah disampaikan di dalam materi atau mata kuliah tentang Google Ads, mungkin sudah disampaikan oleh Pak Galih mungkin. Ya. Di sini saya akan sedikit
menyampaikan tentang Google Ads ya. Google Ads itu adalah memiliki berbagai macam karakter ya. Contohnya di sini. Saya langsung aja praktek ya untuk poin ya. Di sini kita harus memilih dulu tujuannya apa ya. Tujuannya kita tuh mau apa sih, mau beriklan itu. Jadi sebelum beriklan teman-teman itu kalau ditanya sebelum beriklan apa yang harus Anda siapkan, yaitu adalah jawabannya adalah tujuan ya. Kalau teman-teman menjawab sebelum beriklan yang Anda siapkan apa, yaitu adalah budget atau website, itu salah. Jadi yang benar adalah tujuannya itu apa ya, karena budget itu menentukan dari goal kita beriklan ya, mau penjualan, mau prospek, traffic situs, atau pertimbangan merek, atau brand awareness, promo aplikasi, kunjungan ke promo, push promo, dan kunjungan ke toko lokal ya. Ini cocok kalau teman-teman yang punya apa namanya toko offline ya, misal kayak toko oleh-oleh, barbershop, cafe, dan atau jasa sewa kos-kosan ya. Itu bisa menggunakan ini. Asalkan teman-teman harus mendaftar dulu di Google My Business gitu. Misalkan nih saya klik penjualan. Bisa kita lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa jenis kampanye yang ada di dalam Google Ads, yaitu adalah iklan penelusuran, iklan performance market, display, shopping, ads, video ads, dan discovery. Nah, kalau penelusuran, teman-teman itu ketika mencari sesuatu di Google, itu nanti dengan kata kunci ya pastinya ya, dengan kata kunci pasti akan muncul beberapa iklan. Ya, contohnya seperti ini. Yang tab ini bisa dilihat kan teman-teman? Bisa dilihat enggak? Contohnya sewa mobil Surabaya. Nah, inilah contohnya iklan. Ya, ini contoh dari iklan Google Ads ya untuk channel penelusuran seperti ini ya. Terus kemudian di sini ada iklan display. Nah, kalau iklan display itu contohnya seperti ini. Oke, nah di sini ada iklan display di bawah ini ya. Nah ini iklan oleh Google, teman-teman bisa lihat sini. Nah, iklan oleh Google. Jadi iklan display itu tayangnya di Facebook bisa, tayang di YouTube, tayang di apa namanya di platform-platform seperti ini atau situs-situs yang telah bekerja sama dengan Google. Gitu. Nah, contohnya seperti ini ya iklannya. Kalaupun kita klik dari sini, misalkan, nah ini juga iklan Google. Nah ini adalah iklan pop-up namanya. Tipe-tipenya tipe pop-up. Nah, seperti ini ya, itu contoh-contohnya ya. Nah, kalau yang punyanya Google itu pasti di sininya pasti ada tanda biru-birunya seperti ini. Kalau seperti ini adalah iklan dari platformnya Kompas sendiri. Ya, jadi Kompas itu juga membuka kerjasama pemasangan iklan banner atau iklan display. Nah, kalau seperti ini pasti ini punya dari Google. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah satu iklan dari Google juga. Ini adalah iklan tentang jualan tiket. Ya. Ini ada iklan tentang jualan tiket untuk mengcompare harga penerbangan. Oke. Kemudian ada iklan video. Ya, iklan video itu adalah teman-teman kalau lihat YouTube pasti ada iklan video yang bisa di skip atau yang tidak di skip. Ini adalah menggunakan iklan video. Nah, contohnya ini dengan iklan online itu kita bisa mempunyai data gitu teman-teman. Seperti ini kita misalkan hari ini kita bisa menghabiskan berapa nih iklan kita, menghabiskan
115.000. Kemudian ada orang yang klik WA-nya dari iklan ini 2 orang. Kemudian kalau yang kampanye sewa mobil general ada yang klik 6. Berarti hari ini ada orang yang menghubungi 8 orang gitu. Jadi kita bisa mengukur efektivitas dari iklan kita gitu ya. Jadi kita bisa tahu kira-kira oh ini loh apa namanya iklan kita tuh efektif, ini oh ini tidak efektif karena apa? Orang cuma masuk di website, cuma baca, nggak ngeklik apa namanya atau tombol untuk menghubungi admin ya, yaitu ada WA ataupun form submit. Oke, seperti itu. Kemudian di sini ada juga nih beberapa kita bisa membagi ya dari banyak banget ya dari campaign ya, dari jenis campaignnya. Ini campaignnya adalah khusus untuk sewa mobil general, tapi yang ini kita bisa khususkan untuk yang sewa HiAce, Elf dan Bus. Tuh, nah contohnya aja kita bisa lihat contohnya di sini. Nah ini kata kuncinya seperti ini. Nah, ini kita bisa memilih apa namanya kata kunci yang akan kita tembak ya, yang akan kita pasang. Jadi orang-orang yang mau mencari rental mobil Malang nanti akan melihat iklan dari kita, atau orang yang mencari dengan kata kunci sewa mobil Malang itu akan juga bisa melihat dari apa namanya dari website kita gitu. Jadi kita menawarkan gitu. Nah, bedanya kalau iklan Google sama iklan Facebook itu sangat berbeda tipe-tipenya, karena kalau kita analogikan iklan Facebook itu adalah seperti halnya pedagang sayur yang keliling di komplek. Jadi orang-orang di komplek itu belum tentu mau beli, ya belum tentu mau beli. Jadi pedagang-pedagang itu keliling menawarkan sayurnya dengan teriakan-teriakan, ya sayur murah, sayur segar, gitu, seperti itu. Nah seperti itu. Jadi menawarkan kepada orang yang belum tentu beli, tetapi mereka tahu orang-orang yang akan saya kelilingi ini adalah mereka yang pastinya akan pastinya akan masak di pagi hari gitu. Ya. Nah, kalau iklan dari Google itu adalah kita beriklan kepada orang yang akan membeli. Jadi istilahnya kita akan beriklan itu di pasar. Dan di pasar pun kita tidak salah kategori. Misalkan saya jualannya rental mobil Malang. Tidak akan ditemukan oleh orang yang nyari pacul, nyari sabit, nyari apa namanya obat kuat dan sebagainya. Ya, jadi orang yang nyari rental mobil juga akan mendapatkan iklan rental mobil. Orang yang nyari kecantikan atau perawatan wajah juga akan mendapatkan iklan perawatan wajah. Gitu. Nah, tapi kalau Facebook kan berbagai macam ya. Ada yang kadang kena iklannya A, kena iklan B, kena iklan C, kena iklan D gitu. Jadi kan banyak gitu. Jadi seperti itu. Jadi perbedaannya secara signifikannya seperti itu. Nah, tinggal teman-teman mau pilihnya yang mana. Kira-kira teman-teman pilihnya yang mana. Nah, itu juga ada korelasinya tadi di awal saya menyebutkan saya mau beriklan tentang penyewaan alat berat. Ya, di Facebook kan pasti tidak ada sih yang nyari orang sewa alat berat ya, atau crane, atau eskavator, atau bulldozer atau sebagainya lah. Pastinya orang nyari sewa-sewa itu pasti kan di Google, gitu ya. Contohnya aja di sini nih, teman-teman bisa lihat di sini. Misalkan kalau misalkan cari kontainer office misalnya seperti ini.
Kita cari iklannya. Office Surabaya. Oke, nah di sini nih. Ini adalah saya contohkan adalah saya mau cari kontainer modifikasi ya yang digunakan untuk office ya, kontainer bekas yang dimodifikasi untuk dijadikan kantor. Nah, di sini sangat banyak orang yang nyari. Banyak orang yang mengiklan. Otomatis kalau banyak yang iklan berarti pasarnya orang cari kontainer office itu adalah di Google. Nggak mungkin orang nyari kontainer office di sosial media gitu. Sosial media bisa aja tetap dilakukan, yaitu untuk sekedar untuk membranding atau istilahnya untuk jaga gawang. Kalau ada orang yang mau lihat portofolio kita atau orang yang mau lihat testimoninya kita, itu kita bisa upload di sosial media untuk lebih menambah kepercayaan dari calon pembeli kita gitu. Itu kurang lebihnya seperti itu. Dan nggak mungkin kita jualin barang-barang yang besar itu di di Facebook. Contohnya kita jualan apa ya? Contohnya. Nah, ini adalah jasa pelet misalkan. Nah, di sini banyak orang yang jualan juga jasa ya, jasa pelet di Google Ads gitu. Padahal ini dukun yang notabene katanya bisa mencari atau mendatangkan pesugihan atau mendatangkan aura ya. Ternyata masih beriklan di Google untuk mencari kliennya gitu. Nah, di Google dukun-dukun itu sudah tahu banyak orang yang nyari dukun itu via Google. Jadi teman-teman yang kalau mau cari dukun, mungkin yang patah hati ya bisa pakai Google Ads ya. Cari dukun di sini bisa dibalat nih, ahli balat ampuh, ahli sanat tabuh, Kiai Pamungkas, alamat dukun terpercaya nomor 1. Nah, ini iklan ini. Ya, bahkan sampai di bawah pun juga ada. Masih cari jasa pelet online, ribuan orang sudah merasakan. Nah, dukun pelet ampuh dan cepat, terpercaya, aman, dan reaksi cepat. Itu. Jadi dengan Google Ads ini kita bisa berkreasi juga dengan untuk iklan online-nya. Kira-kira ada yang ditanyakan dengan Google Ads? Silahkan ya, kalau mau yang ingin ditanyakan. Kalau ada yang belum paham mungkin boleh silakan tanya. Yuk, tanyakan yuk. Bahkan kalau mau yang ngecat, contohnya di sini. Nah, ini yuk, silahkan tanyakan yuk. Monggo, silahkan yang mau tanya. Kalau nggak tanya, mungkin tidur ya ini ya. Metrik apa yang paling dilihat untuk mengetahui efektivitas iklan? Oke, dari Mas Ari Budianto. Oke. Biasanya Mas, kalau di Google Ads itu berbagai macam ya metrik-metriknya yang kita gunakan. Contohnya di sini nih, kita ambil semua jumlah dulu aja. Oke. Yang pertama adalah kita lihat dulu CTR atau kolom CTR. Oke, ini kita bisa lihat dulu CTR-nya berapa ya. Kenapa kok CTR? Karena CTR itu adalah rasio klik tayang. Jadi ketika iklan kita ditayang kemudian diklik oleh orang,
itu salah satu men-trigger atau memicu iklan kita itu memiliki performa baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bisa dilihat dari jumlah konversi yang masuk. Ya, jumlah konversi yang masuk itu berapa sih gitu. Misalkan di sini ada klik WA-nya berapa. Gitu. Nah, ini kita bisa lihat dari dua kampanye ini yang efektif, yang banyak mendatangkan hasil lead itu di kampanye sewa mobil general. Karena ada orang WA 6, sedangkan di apa namanya di kampanye HIS Elf dan Bus itu hanya 2 orang. Terus yang ketiga itu adalah dilihat dari biaya per konversi, ya. Biaya per konversinya ini berapa sih gitu. Nah, biaya per konversinya itu dihitung dari jumlah biaya yang dikeluarkan kemudian dibagi dengan jumlah konversi yang masuk gitu. Nah, ini konversinya sangat murah, 8.000, yang sini 14.000. Berarti harusnya ini yang harus tetap dioptimalkan. Ya. Di sini pun sampai dibatasi anggaran. Nah, ini kita bisa lihat kalau dibatasi anggaran, oh Google menyarankan seperti ini. Ya, atau kita bisa mereject atau mengiyakan, ya terserah dari teman-teman. Kalau mau nambah budget silakan ditambahkan, tapi kalau tidak ada budget untuk naik ya sudah dibiarkan saja. Itu. Jadi seperti itu teman-teman, kurang lebihnya yang dilihat itu apa saja. Ya. Kemudian kalau di Facebook itu lebih di breakdown lagi, biasanya sampai ke ads copy ya. Ads copy-nya itu seperti apa, atau iklan yang apa namanya ads copy-nya itu, atau iklan yang ditayangkan itu kira-kira yang efektif yang mana gitu. Orang lebih suka lihat yang mana nih dari beberapa video yang dibuat untuk ads copy, kira-kira antara video 1, 2, dan 3 itu video mana yang menghasilkan jumlah konversi yang paling tinggi dan cost per konversinya itu paling rendah gitu. Bisa seperti itu. Kemudian memilih yang winning itu sebagai yang utama dan menggantinya yang tidak bekerja secara efektif diganti dengan video yang lain. Gitu. Biasanya seperti itu optimasinya. Silakan ada pertanyaan lain selain Mas Ari Budianto. Di sini ada 29 totalnya ya partisipannya. Dikurangi 3 saya, Mas Galih dan Pak Rizaldi, berarti ada 26. Ayo silakan tanyakan yuk. Sebelum kita lanjut ke analitik dan Tokopedia ya. Kira-kira di sini ada yang saya tanyakan dulu nih. Kira-kira dari sini teman-teman ada yang jualan di Tokopedia nggak? Atau di apa namanya platform marketplace yang lain gitu? Silahkan dijawab, bisa pakai sound-nya apa namanya speakernya bisa dinyalakan, kita bisa diskusi bareng di sini ya. Monggo. Yuk, silahkan tanyakan. Yuk, ada yang mau tanya, monggo silahkan. Atau dari Pak Moderator pun mau tanya, mau sharing juga boleh. Monggo silahkan. Oke, ada yang tanya nggak? Kalau nggak ada yang tanya, saya lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan.
menggunakan Google Analytics. Ya. Oke, kita ke Analytics dulu. Ini Analytics C4 ya. Kita bisa melihat dulu dari laporannya. Nah, oke, kita bisa pasangkan di sini di 30 hari terakhir sesuai jangkauannya. Nah, gitu. Dengan Google Analytics kita bisa tahu ya demografinya itu seperti apa. Dari sinilah kita bisa mengetahui atau mendapatkan acuan ketika iklan kita itu mau ditaksirkan kemana. Ya, yang pertama dari demografi, ya kita bisa lihat dari demografinya itu seperti apa. Nah, ini secara real time. Ini banyak dari Indonesia, kemudian dari mana saja mereka. Ada dari Surabaya, dari Jakarta, dari Malang, dari Semarang, Bandung, Depok, dan Balikpapan. Nah, dari data ini kita bisa tahu nih, oh ternyata dari beberapa kota di Indonesia itu yang ramai itu ada di kota Surabaya, Jakarta, Malang, Semarang, dan tambahan Bandung. Jadi iklan saya nanti saya targetkan ke audien-audien di kota-kota yang seperti ini. Nah, ini adalah kita berbasis data ya. Jadi kita tahu orang mana saja yang mencari produk saya seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Mbak Putri. Izin bertanya untuk ujiannya bagaimana? Apakah praktik langsung membuat kampanye iklan? Untuk ujian itu nanti mungkin sama Pak Galih ya, sama Pak Galih kira-kira seperti apa? Saya juga kurang tahu. Di sini saya hanya memaparkan apa sih Google PPC seperti apa gitu dari sosial media, dari Facebook, dari marketplace gitu. Jadi nanti teman-teman bisa mengerti kira-kira kurang lebih seperti apa seperti itu. Untuk ujiannya nanti bisa ditanyakan langsung dengan Pak Gali ya, atau dengan Pak Moderator mungkin. Oke, kita lanjutkan ya. Kita dari sini gitu, seperti itu. Ini adalah salah satu kecil contoh cara melihat data ya. Ya, jadi nanti kita sudah tahu nih data seperti ini. Berarti kita langsung tembak saja dengan kalau pas waktu upload di artikel ya, misalkan sewa mobil Malang ke Surabaya, sewa mobil Malang di Jakarta atau dari Jakarta, sewa mobil Malang dari Semarang atau dari Bandung gitu. Nah, dengan kata kunci seperti itu yang Anda terapkan di dalam artikel itu menambah peluang artikel kita atau postingan kita atau uploadan kita itu lebih cepat ditemukan oleh calon pelanggan yang tepat seperti itu. Kemudian kalau mau iklan di Facebook ya udah target aja nih di kota-kota ini nih untuk jualan paket tur Malang nih gitu. Kemudian dari teknologi, kita lihat dari teknologinya seperti apa. Ya, kebanyakan orang itu menggunakan Google Chrome yang untuk masuk ya. Kemudian dari Safari adalah Android, dari iOS, kemudian ada Android Web View Samsung ya. Jadi Samsung itu mempunyai browser sendiri ya seperti itu. Kemudian di sini ada laporan revolusi layarnya ya. Kita tahu kebanyakan orang menggunakan Android, iOS dan sebagainya, Windows dan sebagainya. Nah, ini ada
Ada web mobile, web desktop, web tablet. Otomatis kalau web mobile, berarti usahakan website Anda itu sudah atau user friendly atau menggunakan template yang otomatis bisa menyesuaikan di mobile phone gitu. Seperti itu. Jadi teman-teman juga tahu nih resolusi layarnya seperti apa gitu. Oh, layarnya seperti ini. Kebanyakan ini ya 300 kali 800 ya. Kita pun bisa di breakdown sih, lihat resolusi layar. Kemudian kita bisa tambah kita bisa bandingkan ya. Kita bisa bandingkan apa saja sih dari sini. Pilih perangkat, misalkan merek perangkat. Oke. Nah, kebanyakan yang layar seperti ini adalah menggunakan HP Oppo, kemudian HP Samsung. Jadi ada Apple, ada Xiaomi, ada Google, HP Google, Samsung, dan sebagainya. Nah, seperti itulah analitik. Dan perlu kalian teman-teman ketahui, analitik G4 ini adalah updatean dari analitik G3 ya. Itu adalah lebih simpel menggunakan G4 ini karena memang didesain lebih user friendly, lebih mudah digunakan. Ini contoh yang G4 ya. Contoh yang data yang G4 itu seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi tampilannya masih terlalu banyak dan bisa membingungkan teman-teman gitu. Nah, kadang-kadang kami di sini tuh banyak banyak tool-toolnya ya. Ini audien itu adalah demografinya tadi sudah akuisisi dari mana saja, ini semua traffic dari semua saluran. Kebanyakan dari mana saja orang masuk, dari generate by search, organic search, ya ini organiknya sudah ada. Nah, dari analitik kita bisa membaca. Kalau organic search ini sangat tinggi, berarti secara SEO website Anda itu sudah ditemukan. Kemudian ada yang dari sosial. Dari sosial itu adalah dari sosial media yang diembedkan di akun Instagram, Facebook, ataupun di TikTok mungkin ketika klik orang masuk ke website itu akan terdetek dari sosial seperti itu. Oke, seperti itu. Kemudian kita juga bisa melihat jumlah konversinya. Gitu. Kalau dari sini kita bisa melihat sih jumlah akuisisinya itu seperti apa. Gitu. Peristiwa misalkan. Nah, dari sini kita bisa melihat beberapa tindakan peristiwanya. Oke, untuk Google Analytics ini seharus dikaitkan di dalam website ya. Harus dikaitkan di dalam website, entah teman-teman itu nanti mau ngiklan atau mau main organik, usahakan menggunakan Google Analytics. Pastinya nanti cara pemasangannya sudah diajarkan ya dengan dari Pak Galih atau dari tim pengajar dari dosen ya. Itu pasti sudah diajarkan bagaimana cara pasangnya Google Analytics di dalam website. Ya. Dengan Google Analytics kita bisa melihat laporan user yang masuk itu seperti apa agar kita bisa mempunyai data untuk acuan untuk kita beriklan. Gitu. Oke, jadi saya ulangi Google Analytics ini teman-teman harus daftarkan jika teman-teman menggunakan website. Ya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dari Google Analytics mungkin, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Atau tidak ada yang sama sekali? Karena belum dapat materinya atau sudah dapat materinya ini kira-kira teman-teman. Kalau boleh tahu nih, ayo teman-teman sudah di mata kuliah sudah mendapatkan materi Google Analytics atau belum?
Bisa di open mic. Teman-teman bisa dijawab pertanyaan dari Pak Nasir. Monggo teman-teman. Monggo jawab. Sudah, Oh, sudah ya. dari Rizky Syawal. Dari sudah ya. Oh, berarti mungkin sudah diajari cara-caranya untuk selain memasang itu lebih ke pasang konversi, terus kemudian Google Analytics ini juga harus ditautkan ya. Yang perlu teman-teman tahu itu Analytics harus ditautkan ke dalam Google Ads ya. Jadi harus ditautkan ke Google Ads karena tujuannya apa? Agar kita bisa melihat juga dari Google Ads dari laporan Google Analytics. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa tahu, nanti bisa di sini pun bisa membandingkan konversinya itu kebanyakan yang dari mana, gitu nanti bisa ada di sini. Asalkan harus disetting dulu. Ya. Jadi Google Analytics ini tidak sama kayak Facebook, ya. Jadi harus dipasang dulu konversinya secara Google Ads dan secara Google Analytics. Jadi nanti teman-teman bisa membandingkan kira-kira dari traffic mana nih yang banyak menyumbangkan traffic atau mendatangkan visitor. Kemudian visitornya itu kira-kira bisa banyak enggak yang ngeklik tombol WA atau yang menghubungi atau yang form submit atau purchase di dalam website itu sendiri. Gitu. Ya, jadi ini sangat penting ya untuk digunakan. Oke, ada pertanyaan yang lain mungkin silakan sebelum kalau sudah diajarkan pasti teman-teman pasti sudah tahu kan analitik. Kemudian pastinya juga ada beberapa pertanyaan nih kira-kira kok mungkin yang disampaikan kurang atau mungkin tanya yang lain mungkin silahkan teman-teman yuk. Silahkan mau ditanyakan. Monggo, yuk. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan aja Mas ya di marketplace ads ya. Ya ini sudah adalah salah satu ini adalah salah satu dashboard dari Tokopedia Ads ya. Di sini ada iklan top ads. Saya klik di sini iklan top ads. Nah, di sini kita bisa memilih dari iklan produk atau iklan toko atau display network atau saran top ads. Nah, iklan dari Tokopedia ini sangat sama ya, kurang lebih sama dengan Google ya. Karena apa? Karena mereka itu berdasarkan dari kata kunci. Jadi kenapa saya kok bisa langsung dengan Tokopedia Ads, karena Tokopedia Ads ini adalah benar-benar mengacu atau
hampir menyamakan ya kinerjanya dengan Google Ads. Contoh di sini iklan produk. Iklan produk itu kita kalau di Google Ads, misalkan ini ada tali UV nih. Saya mengiklankan tali UV, tali plastik ultraviolet ya. Atau di sini ada plastik UV. Kita klik di sini. Nah, di sini ada produk yang akan diiklankan yang mana, kemudian di sini ada kata kunci. Kata kuncinya seperti apa? Ya. Sama juga di sini terus ini kata kuncinya. Terus di sini juga menerapkan dari bid atau lelang. Bukan BIT ya, tapi adalah BID. Bravo India Delta. Nah, di sini ternyata budgetnya harga per kliknya, tawaran per kliknya itu adalah kurang. Jadi diminta lebih dari 400. Kita terapkan, kita simpan. Nah, seperti itu. Jadi juga menerapkan juga si Tokopedia itu lelang ya. Ketika kita berani dengan lelang yang ditawarkan, itu kita otomatis juga akan mendapatkan performa yang bagus juga secara ranking ya. Seperti ini saya menawarkan 600 ada tanda kuning ya. Ini kita bisa terapkan di sini, kita bisa disimpan di sini. Kemudian kita ada juga wawasan kata kunci. Ya. Ada wawasan kata kunci juga. Oke. Sini ada wawasan kata kunci ya. Ada banyak banget ya wawasan kata kuncinya. Sama juga di Google Ads juga ada wawasan kata kunci. Nah, di sini, misalkan di sini. Kita ambil ad group yang mana dulu, kemudian kita bisa lihat di istilah penelusuran. Ini adalah wawasan kata kunci dari itu. Sama kan dari Tokopedia, iklan Tokopedia itu sama, kurang lebih sama banget. Dan kita bisa melihat juga, bisa menambahkan. Nah, misalkan nih, plastik meteran bening. Ini kita kata kunci tadi. Oke. Plastik UV. Oke, plastik UV 6 meter, tambahkan kata kunci. Oke. Tambahkan. Nah, sama seperti di Google Ads ya. Kita bisa menegatifkan atau bisa memasukkan. Ya. Misal di sini charter drop Juanda Malang. Nah, ini saya nggak jual dari Malang ke Juanda karena kemudian kita juga bukan Deva Trans atau RC Trans, kita nggak jualan pick up juga, kita nggak jualan angkot. Ini masih general. Ya, kita bisa memilih kira-kira yang mana kita akan negatifkan. Dari sini kita negatifkan. Nah, kita negatifkan. Oke. Nah, ya kan polanya itu hampir sama dengan Google Ads. Cuma di Tokopedia kita tidak bisa memilih jangkauan lokasinya yang mana, device-nya yang mana, jadwal iklannya seperti apa, itu kita tidak bisa memilih. Kemudian kita nggak bisa memasukkan website. Gitu. Tandanya website adalah menggunakan produknya, produk aputan produknya itu. Jadi nanti kalau pakai Tokopedia Ads berarti aputan produk ini menggunakan kata kunci yang relevan dan menggunakan kata-kata penawaran atau copywriting yang sangat bagus juga untuk menambah peluang dari penjualan. Kemudian juga ada display network, ya kan sama kan display ini beriklan sama. Nah, tetapi display network di sini adalah hanya beriklan di dalam platform Tokopedia saja. Kalau Google kan bisa
di seluruh platform. Gitu. Jadi kalau jangkauannya Google ini bisa miliaran ya teman-teman ya, lebih besar daripada Facebook malahan ya. Jadi jangkauan reach atau iklan dari Facebook dari Google Ads ini sangat-sangat luas. Jadi teman-teman kalau belum berpengalaman menjalankan iklan display network, lebih baik di skip dulu aja ya. Cari yang lebih berpotensial seperti di channel Discovery ataupun di Performance Max. Asalkan apa namanya jumlah konversinya ini sudah ada data konversi. Karena dari platform yang saya sebutkan tadi, di Performance Max atau di Discovery itu menggunakan data acuannya data konversinya seperti ini, gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari keseluruhan materi yang saya sampaikan tadi. Monggo. Yuk, silakan tanya yuk. Mungkin sudah masuknya sesi tanya jawab Mas Rizaldi. Silahkan dibuka sesi tanya jawabnya. Untuk teman-teman yang belum paham bisa ditanyakan. Ini ada Mbak Novela Firdausi. Pak, saya izin bertanya, kalau tes sertifikasi apakah akan diminta untuk mendemokan proses pembuatan ads, sosial media ads? Sepertinya untuk tes sertifikasinya lebih detailnya bisa ditanyakan ke Pak Galih. Cuman kalau setahu saya mungkin akan ada praktik juga. Tapi untuk detailnya mungkin Pak Galih lebih tahu. Sepengalaman saya dulu untuk sertifikasinya itu apa ya, distandarisasi dengan Google Ads kalau nggak salah. Jadi apa namanya, teman-teman tuh nggak harus menjalankan Google Ads, tetapi kalau menjalankan Google Ads itu lebih paham nanti apa namanya di pertanyaan-pertanyaan sertifikasinya itu muncul gitu loh. Dan ujiannya itu secara online juga, dibatasi waktunya dihitung mundur, kurang lebih harus menjawab 50 atau 60 pertanyaan dalam jangka waktu 2 jam gitu. Kalau nggak salah ya, kalau tahun lalu itu seperti itu, saya juga mengisi program sertifikasinya juga gitu. Kurang lebih seperti itu, tapi lebih detailnya coba tanyakan ke Pak Galih sih. Mungkin kalau Pak Galih hadir bisa menjelaskan, mungkin bisa memberikan infonya, mungkin ada nggak Pak Galih di sini? Pak Galih tidak ada di sini. Oh, tadi saya lihat ada soalnya Mas. Oh gitu. Ya, tadi saya ada, makanya tadi ternyata sudah live. Tuh. Kalau saya stop dulu ya share screen-nya ya. Oke, kalau oke dari Mbak Putri ya, sertifikasinya berlangsung 1 hari. Iya, kalau apa namanya, kalau ujiannya itu cukup 1 hari, tapi yang lama itu di pembekalannya, Mbak, karena apa namanya, pembekalan sertifikasi ini kan banyak materi yang dibahas gitu. Apalagi mencakup Google Ads. Google Ads itu ada berapa banyak materi juga gitu, dan beberapa modul gitu. Nah, mungkin nanti teman-teman cukup lulus satu modul atau 2 modul kalau nggak salah. 1 modul dulu, kalau tahun lalu ada 1 modul sih. Jadi itu ada 2 hari ya, 1 hari saya presentasi atau lebih memaparkan bagaimana sih apa namanya yang harus dipelajari itu apa saja kisi-kisinya, kemudian juga latihan di dashboard, kemudian kita juga nanti ada simulasinya. Setelah simulasi yang di bagian terakhir itu ada langsung ujiannya, gitu.
Alhamdulillah sih kemarin ya yang lolos, yang dari 2 kelas itu kalau yang lolos itu banyak kok. Yang nggak lulus itu paling yang ngulang itu sekitar 5 orang kalau nggak salah. Semuanya lolos kok. Asal apa namanya, waktu pembelajaran benar-benar dipahami, dicatat, kemudian nanti apa namanya, waktu waktu ujian kebanyakan juga akan banyak yang soal yang keluar. Kalau boleh tahu kapan sih ujian sertifikasinya ini? Monggo dijawab. Open mic aja nggak apa-apa. Jadi kita bisa bisa apa namanya? Nggak tahu, Pak. Iya ya. Halo, Mbak Puja. Halo. Bagaimana Mbak? Mati? Silakan Mbak yang mau bertanya tadi. Jadi open mic-nya. Silakan open mic. Ya, yang mau bertanya, kita masih ada waktu banyak nih. Materinya sudah habis tadi, sudah saya sampaikan semuanya. Kurang lebih seperti itu, analitik dan periklanan online. Pastinya teman-teman sudah belajar ya Facebook Ads dan Google Ads di kelas. Sudah diajarkan atau belum? Sudah, Pak. Sudah. Kira-kira materi apa saja yang sudah disampaikan? Saya mau pengen tahu nih. Kira-kira yang sudah disampaikan itu dari Google Ads itu seperti apa, dari Facebook Ads itu seperti apa? Silahkan perwakilan bisa menjawab pertanyaan Pak David. Mungkin tadi yang menjawab sudah Mbak Alicia. Bisa dijelaskan Mbak? Mbak Riza. Silahkan teman-teman bisa menjawab. Saya ingin tahu nih materi apa saja sudah disampaikan di kelas. Kira-kira jadi saya bisa tahu kekurangan atau kelebihannya ada di mana. Gitu. Ketua kelas mungkin bisa bantu jawab. Ketua kelasnya siapa ini? Halo. Halo. Ini tidur semua ya, Mas? Mungkin sudah pada paham semua nih, Pak. Oh, sudah pada paham ya. Oke. Berarti nanti sudah siap ya untuk waktu ujian ya. Sudah siap langsung tanpa apa namanya, tanpa latihan, langsung jos langsung. Bila tidak ada yang bertanya, baik, terima kasih banyak kepada Bapak David Setiawan Ya, dan penjelasannya, dan juga untuk teman-teman vokasi Universitas Brawijaya. Semoga apa yang dilakukan malam ini mendapat manfaat yang luar biasa, serta teman-teman diberikan kemudahan dalam melakukan ujian sertifikasi nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin, dan bisa lulus semuanya ya. Amin. Oke. Baik, mungkin bila tidak ada pertanyaan untuk malam hari ini sekian dulu. Sukses selalu untuk semuanya. Terima kasih Pak David. Sama-sama Mas. Sukses selalu. Sukses semuanya ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, nanti PPT-nya saya akan perbaiki lagi. Saya akan nanti tak set juga ke Mas apa namanya? Rizaldi. Mas Rizaldi ya. Tadi kan PPT-nya memang itu belum selesai. Kemarin diberinya mendadak, beritahu mendadak suruh isi gitu. Jadi nah mungkin hari ini atau besok saya selesaikan, nanti bisa saya share ke Mas Rizaldi. Nanti bisa di-share ke teman-teman. Ya. Terima kasih banyak Pak David. Sama-sama Pak. Siap. Semangat, sukses semua teman-teman untuk vokasi, teman-teman vokasi. Amin.